Sobat sehat, pernahkah merasa leher sering tegang dan kepala pusing? Lalu saat periksa tensi, angkanya tinggi lagi, rasanya sebal ya. Sudah minum obat secara rutin, tapi tekanan darah masih saja sering naik turun tidak stabil. Apa ada ya makanan enak yang bisa jadi teman obat kita untuk menjaga tensi tetap adem dan terkendali? Jawabannya ternyata ada, sobat sehat, dan harganya sangat murah meriah. Saya bertemu dengan Pak Sukarman, seorang pensiunan pelaut di Surabaya. Di usianya yang ke-78, tekanan darahnya sangat terkontrol dan stabil. Rahasianya, selain patuh minum obat, beliau punya kebiasaan rutin makan semangkuk kecil bubur kacang hijau tawar, tanpa santan dan tanpa gula, sebagai camilan sore. Kisah Pak Sukarman ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa benar semangkuk bubur kacang hijau bisa seampuh itu untuk tekanan darah? Hari ini, kita akan buktikan bersama. Kita akan bongkar tuntas 3 senjata rahasia di dalam kacang hijau, yang terbukti secara ilmiah mampu menjinakkan darah tinggi. Dan yang paling penting, kita juga akan bongkar habis-habisan, kesalahan fatal dalam memasak bubur kacang hijau, yang justru bisa membuat tensi makin naik. Dan untuk membongkar semua itu, izinkan saya menyapa Anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pastikan Anda sudah menjadi bagian dari keluarga sehat kita, dengan menekan tombol subscribe, agar ilmu penting seperti ini tidak pernah terlewat. Baik, mari kita jawab pertanyaan utamanya. Jadi, apa benar bubur kacang hijau bisa menurunkan tekanan darah? Jawaban singkatnya, berdasarkan banyak sekali penelitian, adalah iya. Benar sekali. Namun, ada syarat dan ketentuannya ya, Sobat Sehat. Khasiat ini hanya akan kita dapatkan jika kita mengolahnya dengan cara yang benar. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Sukarman. Untuk memahaminya, mari kita kenali dulu para pahlawan yang ada di dalam kacang hijau. Pahlawan pertama dan yang paling utama adalah mineral kalium. Bayangkan, garam atau natrium itu seperti spons yang menahan air di dalam pembuluh darah, membuat tekanan jadi tinggi. Nah, kalium ini adalah lawannya. Ia akan masuk dan mengusir kelebihan garam keluar dari tubuh melalui air seni. Semakin banyak garam yang terbuang, semakin ringan pula tekanan di dalam pembuluh darah kita. Kacang hijau adalah salah satu sumber kalium nabati terbaik. Pahlawan kedua adalah magnesium. Jika kalium bertugas membuang musuh, maka magnesium bertugas menenangkan dari dalam. Magnesium ini bekerja seperti zat pelemas alami bagi dinding pembuluh darah kita. Ia membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan tidak kaku, sehingga aliran darah bisa mengalir dengan lebih lancar tanpa perlu tekanan yang tinggi dari jantung. Kombinasi kalium dan magnesium ini adalah duet yang sempurna. Pahlawan ketiga adalah serat. Tekanan darah tinggi seringkali berhubungan dengan kolesterol, yang mulai menyumbat pembuluh darah. Nah, serat larut yang ada di dalam kacang hijau bekerja seperti spons di dalam usus kita. Ia akan mengikat kolesterol jahat dari makanan sebelum sempat diserap, lalu membawanya keluar dari tubuh. Dengan pembuluh darah yang lebih bersih, maka aliran darah pun menjadi lebih lancar dan tekanan darah lebih stabil. Pahlawan keempat adalah pasukan antioksidan bernama Vitexin dan Isofitexin. Selain karena sumbatan, pembuluh darah juga bisa rusak karena peradangan. Antioksidan ini bekerja sebagai pasukan anti radang yang melindungi lapisan dalam pembuluh darah dari kerusakan. Pembuluh darah yang sehat dan tidak meradang akan lebih lentur dan elastis, yang sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Dan pahlawan terakhir adalah sifat alami dari kacang hijau itu sendiri. Kacang hijau sama sekali tidak mengandung lemak jahat atau kolesterol. Kandungan garam atau natrium alaminya juga sangat-sangat rendah. Ini menjadikannya sebagai makanan yang sangat ramah bagi para penderita darah tinggi. Tentu saja, sifat baik ini akan sia-sia jika kita merusaknya dengan cara pengolahan yang salah, yang akan kita bahas nanti. 5 pahlawan tadi adalah alasan utama mengapa bubur kacang hijau sangat baik untuk tekanan darah. Tapi, keajaiban dari kacang hijau tidak berhenti di situ saja. Sobat sehat, ternyata
ia masih menyimpan banyak sekali manfaat rahasia lain yang sangat luar biasa. Pentingnya bagi kesehatan para lansia secara menyeluruh. Mari kita intip sebentar beberapa di antaranya. Manfaat jarang dibahas. Pertama, mencegah panas dalam dan heat stroke. Rahasia pertama adalah kemampuannya mencegah panas dalam. Sifat kacang hijau yang mendinginkan tubuh ternyata bukan mitos. Antioksidan, viteksin, dan isoviteksin terbukti secara ilmiah mampu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat stres panas atau heat stroke. Bagi lansia yang tinggal di daerah panas, rutin mengonsumsi bubur kacang hijau bisa menjadi cara cerdas untuk menjaga tubuh tetap adem. Manfaat jarang dibahas kedua, menjaga kesehatan tulang. Rahasia kedua adalah untuk kesehatan tulang. Untuk tulang yang kuat, kita tidak hanya butuh kalsium, kita juga butuh magnesium dan fosfor yang menjadi semen perekatnya. Kacang hijau adalah salah satu sumber terbaik dari kedua mineral ini. Dengan asupan magnesium dan fosfor yang cukup, kita membantu tulang kita agar tetap padat dan kuat, sehingga risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis bisa ditekan. Manfaat jarang dibahas. Ketiga, menyehatkan sel-sel darah. Dan rahasia ketiga adalah untuk kesehatan darah kita itu sendiri. Kacang hijau kaya akan zat besi dan folat, vitamin B9. Keduanya adalah bahan baku utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproduksi sel-sel darah merah yang sehat. Sel darah merah inilah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dengan darah yang sehat, kita akan terhindar dari anemia atau kurang darah yang menyebabkan lemas dan pusing. Begitu banyak ya, sobat sehat, keajaiban dari semangkuk bubur kacang hijau. Tentu kita semua jadi semakin ingin mencoba kebiasaan Pak Sukarman. Tapi, mohon tahan dulu semangatnya. Ingat, tidak ada satupun makanan yang cocok untuk semua orang. Jadi, jangan kemana-mana, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah ini kita akan bahas siapa saja yang justru harus sangat waspada. Setelah kita memuji semua kebaikannya, sekarang saatnya untuk kita bersikap bijaksana. Di balik semua manfaatnya, kacang hijau juga memiliki beberapa sifat yang membuatnya tidak cocok atau perlu dibatasi oleh lansia dengan kondisi medis tertentu. Mengabaikan pantangan ini bisa membuat niat baik kita untuk sehat justru berbalik menyebabkan masalah. Mari kita kenali siapa saja yang harus berhati-hati. Pantangan pertama, penderita penyakit ginjal lanjut. Pantangan pertama adalah bagi para pejuang penyakit ginjal kronis yang sudah berada di stadium lanjut. Kacang hijau sangat kaya akan mineral kalium dan fosfor. Pada ginjal yang sudah rusak parah, kemampuan untuk membuang kelebihan kedua mineral ini akan menurun drastis. Penumpukan kalium dan fosfor di dalam darah bisa menjadi racun dan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan jantung dan tulang. Pantangan kedua, penderita asam urat. Pantangan selanjutnya adalah bagi sobat sehat yang memiliki riwayat penyakit asam urat atau gout. Kacang hijau, seperti jenis kacang-kacangan lainnya, mengandung zat bernama purin. Di dalam tubuh, purin ini akan dipecah menjadi asam urat. Mengonsumsi kacang hijau dalam jumlah banyak dan terlalu sering berisiko meningkatkan kadar asam urat dalam darah yang bisa memicu serangan nyeri dan bengkak pada persendian. Pantangan ketiga, punya tekanan darah terlalu rendah. Ini adalah kebalikan dari manfaat utamanya. Bagi sobat sehat yang memang sudah memiliki tekanan darah rendah atau hipotensi, efek penurunan tekanan darah dari kacang hijau justru bisa menjadi masalah. Mengonsumsinya setiap hari, apalagi dalam porsi besar, berisiko membuat tekanan darah semakin anjlok, menyebabkan gejala pusing, keliengan, dan meningkatkan risiko jatuh yang sangat berbahaya bagi lansia. Pantangan keempat, perut sangat sensitif dan mudah kembung. Dan terakhir, pantangan ini adalah bagi lansia yang sistem pencernaannya sangat sensitif. Kacang hijau mengandung jenis gula kompleks yang bagi sebagian orang sulit untuk dicerna. Ini akan menyebabkan fermentasi berlebih di dalam usus yang menghasilkan banyak gas. Akibatnya, bisa muncul rasa tidak nyaman, perut terasa penuh, kembung, dan sering buang angin. Sebaiknya, mulailah dengan porsi yang kecil terlebih dahulu. Untuk menggambarkan betapa pentingnya cara mengolah,
Mari kita simak kisah Ibu Aminah dari Medan. Beliau menderita darah tinggi dan juga sedikit kelebihan berat badan. Mendengar kacang hijau bagus untuk diet dan tensi, beliau bersemangat menjadikannya sebagai menu utama. Namun, beliau memasaknya menjadi bubur yang sangat manis dengan banyak gula aren dan sangat gurih dengan santan kental. Akibat yang terjadi pada Ibu Aminah, beliau berpikir, yang penting kan kacang hijaunya. Setiap hari beliau makan semangkuk besar bubur lezat tersebut. Sebulan kemudian, saat kontrol, betapa kagetnya beliau. Tekanan darahnya tidak banyak berubah. Namun berat badannya justru naik 2 kilogram, dan lingkar pinggangnya melebar. Dokter menjelaskan bahwa tambahan gula dan santan kental telah mengubah makanan sehat menjadi bom kalori yang menggagalkan dietnya. Kisah Ibu Aminah adalah bukti nyata bahwa teman masak bisa mengubah total nasib sebuah makanan. Selain dari cara olah yang salah, konsumsi berlebihan, bahkan pada bubur yang sehat sekalipun, bisa menimbulkan beberapa efek samping. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa sesuatu yang baik pun ada batasnya. Mari kita kenali beberapa sinyal tersebut agar kita bisa lebih bijak dalam mengonsumsinya. Efek samping pertama, perut kembung dan bergas. Efek samping pertama yang paling umum adalah perut kembung. Kacang hijau mengandung sejenis gula kompleks bernama oligosakarida. Tubuh kita sulit mencerna gula jenis ini, sehingga ia akan difermentasi oleh bakteri di usus besar. Proses fermentasi inilah yang menghasilkan banyak sekali gas. Akibatnya, perut bisa terasa sangat begah, kencang, dan tidak nyaman, terutama jika porsinya terlalu banyak untuk tubuh kita. Efek samping kedua, potensi menaikkan asam urat. Seperti yang sudah disinggung di bagian pantangan, efek samping yang paling perlu diwaspadai adalah peningkatan kadar asam urat. Bagi lansia yang belum pernah terkena asam urat, konsumsi berlebihan mungkin tidak langsung memicu serangan. Namun, kebiasaan ini bisa secara perlahan menumpuk kadar asam urat di dalam darah, yang suatu saat nanti bisa meledak menjadi serangan gout yang menyakitkan di kemudian hari. Efek samping ketiga, risiko kenaikan berat badan dan gula darah. Ini adalah efek samping dari cara olah yang salah. Seperti yang dialami Ibu Aminah. Bubur kacang hijau sendiri sebenarnya rendah kalori. Namun, ia menjadi bom kalori saat kita menambahkan gula, santan kental, susu kental manis, atau ketan hitam dalam jumlah banyak. Kebiasaan ini tentu saja bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan bahkan lonjakan gula darah yang berbahaya bagi penderita diabetes. Efek samping keempat, reaksi alergi meskipun jarang. Meskipun alergi terhadap kacang hijau tergolong sangat jarang dibandingkan dengan kacang tanah atau kedelai, kemungkinannya tetap ada. Sebagian kecil orang mungkin memiliki sensitivitas terhadap protein di dalam kacang hijau. Gejalanya bisa berupa gatal-gatal, ruam di kulit, bibir bengkak, atau bahkan sesak napas. Jika ini terjadi, segera hentikan konsumsinya, dan jangan pernah mencobanya lagi. Efek samping kelima, sedikit menghambat penyerapan gizi. Dan terakhir, efek samping ringan yang perlu diketahui. Kacang hijau, seperti kacang-kacangan lainnya, mengandung zat anti-gizi bernama asam fitat. Dalam jumlah banyak, zat ini bisa sedikit menghambat penyerapan mineral, seperti zat besi dan kalsium. Namun, efek ini bisa sangat dikurangi dengan cara pengolahan yang benar, yaitu dengan merendam kacang hijau terlebih dahulu sebelum dimasak. Setelah mengetahui semua sisinya, kini kita sampai pada bagian yang paling penting. Bagaimana cara kita meniru kebiasaan sehat Pak Sukarman dan menghindari kesalahan fatal seperti Ibu Aminah? Jawabannya terletak pada cara kita mengolahnya di dapur. Dengan beberapa langkah sederhana, kita bisa memastikan bubur kacang hijau kita benar-benar menjadi obat penurun tensi. Cara mengolah pertama, wajib direndam semalaman. Langkah pertama untuk mengurangi efek kembung dan zat anti-gizinya adalah dengan merendam kacang hijau kering semalaman, atau minimal selama 8 jam. Proses perendaman ini tidak hanya akan membuat kacang hijau lebih cepat empuk saat dimasak, tetapi yang lebih penting, ia juga akan membantu memecah sebagian gula kompleks penyebab gas dan asam fitat. Jangan lupa untuk membuang air rendamannya sebelum direbus. Cara mengolah kedua, kunci utama, rebus tanpa gula dan santan. Inilah kunci utama
Dan paling penting, untuk mendapatkan manfaat penurunan tekanan darah, rebuslah kacang hijau yang sudah direndam hingga empuk hanya dengan air putih. Jangan menambahkan gula pasir, gula aren, atau santan kental. Biarkan rasanya tawar dan alami. Inilah bentuk bubur kacang hijau yang paling murni dan paling berkhasiat. Anggaplah ini sebagai jamu, bukan sebagai hidangan penutup yang manis dan gurih. Jadi, mari kita simpulkan, Sobat Sehat, apa benar bubur kacang hijau bisa menurunkan tekanan darah? Jawabannya adalah benar. Dengan syarat mutlak, bubur tersebut harus diolah dengan cara direbus tawar, tanpa tambahan gula dan santan. Kekuatan penurun tensinya datang dari duet mineral kalium dan magnesium serta serat. Namun, ia menjadi pantangan bagi penderita asam urat dan penyakit ginjal lanjut. Kisah bubur kacang hijau ini adalah cerminan hidup. Seringkali, sesuatu yang murni dan sederhana dari alam sudah membawa kebaikan yang sempurna. Namun, kita sebagai manusia seringkali tergoda untuk menambah-nambahkannya dengan kenikmatan duniawi seperti gula dan lemak yang justru merusak khasiat aslinya. Belajarlah untuk mencintai rasa yang asli dan sederhana, karena di sanalah letak kesehatan sejati. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bisa langsung dipraktikkan di dapur Anda. Jika Anda merasa video ini mencerahkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol jempol ke atas atau like. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Tulis di kolom komentar, apakah Sobat Sehat siap mencoba resep bubur kacang hijau tawar ini? Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap kebiasaan baik yang kita mulai hari ini adalah sebuah investasi tak ternilai untuk masa tua yang bugar, mandiri, dan bahagia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.